Tahun pelajaran baru, kesempatan memulai hidup baru, mendapat teman baru, dan mencari musuh baru. Dari saat pertama mereka bertemu, Caroline dan Mia saling membenci. Dan saat pria ini muncul, masalah menjadi tambah parah. Perkenalkan Jackson. Dia pria paling terkenal di kampus, legenda football. Dia keren dan juga kaya. Saat kedua gadis saling melotot melihatnya, Jackson punya permintaan untukmu. Berlangganan, klik belnya, dan juga sukai video ini. Mia adalah salah satu orang pertama yang sampai di kampus. Dan di asrama, dia mendapatkan kamar yang sangat bagus. Itu sempurna bagi pemandu sorak yang paling keren. Dia pikir ini akan jadi kamar pribadinya. Jadi dia mulai mendekorasi kamar. Semua bisa langsung melihat ini bukanlah sekedar kamar, tapi kerajaan. Tapi sekarang kerajaannya ini sudah terancam. Teman sekamarnya adalah Caroline. Dia mengambil alih. Karena mereka harus hidup bersama, mau Mia suka atau tidak, mereka harus berdamai dan juga bahkan berteman. Situasinya semakin panas. Mereka tersenyum palsu dan bicara basa-basi. Semua bisa menjadi berantakan untuk selamanya. Kalau hanya ada satu kunci kamar saja, tapi untungnya ada dua. Mia, jangan merayakannya dulu. Masih ada banyak pilihan kegiatan ekstrakurikuler di kampus. Bila kau belum menemukan kegiatan yang kau suka, bagaimana kalau masuk klub teater? Mia, bukankah kau ingin menjadi bintang? Oh, tentu saja si pemandu sorak mau masuk klub olahraga. Tidak semua orang pantas menjadi seorang aktor. Tapi Caroline mau mencobanya. Dia pernah berperan menjadi pohon. Jackson melakukan pertunjukan dan tanpa sengaja mendaftar klub drama. Karena dia pikir mereka menginginkan tanda tangannya. Sepertinya dia akan mengguncang dunia Shakespeare. Jackson adalah pria yang membuat patah hati. Itu bahkan tidak disengaja. Caroline hanya senang bahwa dia ada di sini. Mia ingin mengacaukan hubungan mereka. Jadi dia mulai dengan menyebarkan rumor. Bila dia bisa membuat Caroline membenci Jackson, maka Caroline akan menyerah sendiri. Karena Mia tahu Jackson bergabung dalam klub drama, dia juga memutuskan untuk ikut audisi. Mia tahu dia pasti lolos. Tapi Caroline adalah masalah yang harus diselesaikan oleh Mia. Jadi pada hari audisi, Mia menyembunyikan cermin lalu menawarkan untuk merias teman sekamarnya. Sekarang dia pasti tidak akan lolos audisi. Mia pikir dia membantu Caroline. Tapi ada karma. Mia langsung memakai pelembab bibir Caroline tanpa pikir panjang. Kesalahan besar. Nanti kami akan jelaskan padamu. Selama audisi, Jackson membaca salah satu monolog Romeo dengan cara yang sangat tidak terduga. Shakespeare pasti akan suka bila dia bisa melihatnya. Omong-omong soal karma, Mia alergi pada riasannya Caroline. Alerginya sangat parah hingga riasan Caroline terlihat lebih baik jika dibandingkan. Mia hanya perlu untuk mencoba menutupi alerginya, sementara Romeo Hip Hop selesai tampil. Caroline juga mempunyai kesempatan. Dia menyadari riasannya. Oh, Profesor Nathan yang malang punya perasaan tidak enak soal produksi drama di tahun ini. Pertama, Romeo Hip Hop. Sekarang ini, Juliet si pemandu sorak. Mia akan segera menghancurkan sel otak terakhir milik Profesor Nathan. Untungnya, Caroline menyelamatkan hari. Dia sangat kesal dengan riasannya hingga dia mulai berakting sesuai tragedi sungguhan. Dia menangis dan air matanya benar-benar dramatis. Akhirnya, kita menemukan Juliet. Bravo, Caroline! Pertunjukan harus terus berjalan. Klub drama
Drama bukanlah satu-satunya klub yang salah dimasuki oleh Jackson. Dia memberikan begitu banyak tanda tangan hingga dia berakhir di klub Sains. Sains memang keren, tapi tidak cocok untuk Jackson. Dia tidak perlu pintar, iya kan? Karena dia keren dan juga tampan. Tapi saat Mia melihat nama Jackson di daftar, Mia juga langsung mendaftar ke klub Sains. Kami punya berita buruk untuknya. Mia, kau akan selalu bersenang-senang dengan sahabat barumu ini. Kau pasti merasa sangat super senang, iya kan? Ayo, tersenyumlah. Kau pasti senang melakukan eksperimen sains. Meski Mia mengalami kesulitan, dia tidak akan menyerah untuk rencananya menghancurkan Caroline. Dia menginginkan Jackson. Dan dia tidak mau punya pesaing. Jadi, Mia akan melakukan segalanya. Dia akan mengacaukan kamar mandi Caroline dengan membuat kamar mandinya sepanas sauna. Tapi Mia tidak tahu kalau Caroline ternyata suka panas. Caroline benar-benar merasa terkejut. Dia tidak tahu kampus ini punya sauna. Mia benar-benar marah. Dia terbakar emosi. Jadi, dia pun masuk ke kamar mandi dan tiba-tiba dia harus mendinginkan tubuhnya. Mia tidak pernah belajar dari kesalahannya. Oh, Caroline lupa membawa ponselnya. Saatnya untuk keusilan lainnya. Dia mengubah beberapa hal dalam ponselnya. Caroline mendapat beberapa pesan dari Jackson. Tapi pesan-pesan yang dikirimnya bisa membuat Caroline sangat marah. Karena Jackson palsu mengeluhkan tentang Caroline yang mendapat peran Juliet dan berkata betapa dia menyukai Mia. Hal biasa. Mia sangat gugup sehingga dia melempar ponselnya keluar jendela. Ponsel iPhone yang malang sekarang sudah hancur. Lalu Caroline mulai menyerang Jackson. Tapi Jackson bahkan tidak mau mendengarnya. Yang dia pedulikan hanyalah iPhone barunya. Ternyata ponsel lamanya rusak dan dia tidak punya ponsel kemarin. Mia menantikan pertengkaran yang sangat hebat. Jadi dia memata-matai mereka. Tapi ternyata rencananya gagal. Caroline langsung sadar bahwa bukan Jackson yang mengirimkan pesan padanya. Dia memberikan nomor ponselnya pada Jackson. Caroline benar-benar senang hingga akhirnya Jackson menyadari hal itu. Dia tidak bisa menyembunyikan perasaannya lagi. Mia benar-benar marah hingga dia tidak bisa mendapatkan cintanya Jackson. Sangat dekat, tapi juga sangat jauh. Dia ingin melepaskan poster ini. Tapi seperti biasa, dia malah sudah membuat masalah. Sama seperti posternya, separuh hati Caroline juga langsung hilang. Dia melihat poster gebetannya rusak dan dia merasa sangat sedih. Tapi dia bisa selamatkan dengan mentransplantasikan kepalanya. Untuk menyingkirkan Caroline, walau untuk 1 hari, Mia langsung mematikan alarm ponselnya. Tapi dia malah terjebak oleh jebakannya sendiri. Caroline terbangun karena suara ribut dan dia tahu kalau terlambat. Mia ikut berperan serta dan berpura-pura dia sengaja membangunkannya. Tapi Mia ternyata tidak tahu betapa cepatnya Caroline bersiap-siap. Dia tidak suka kalau terlambat, jadi dia bisa bersiap-siap dengan sangat cepat. Sangat cepat sehingga mengejutkan Mia. Caroline berhasil sampai di kelas, setidaknya pada detik terakhir. Sedangkan Mia, dia ingat bahwa dia lupa kalau kunci lokernya ada di rumah. Dan Mia akhirnya terlambat selama 2 jam. Mia mungkin saja tidak bisa mendapatkan Jackson, tapi mendapatkan bagian darinya, yaitu kaosnya. Ya, tentu saja. Tapi Mia salah buka loker. Itu sangat canggung. Mia yang malang terus mendapatkan kegagalan, tapi dia tidak akan menyerah. Keusilannya semakin lama semakin detail, dan konsekuensinya semakin bertambah parah. Semua berbalik kepadanya.
Dan Caroline bahkan tidak menyadari apa-apa. Dia hanya merasa kasihan kepada Mia. Ini saatnya mengumpulkan tugas sains kalian. Ini kesempatan sempurna untuk mengalahkan Caroline. Mia bertekad membuatnya terlihat sangat buruk. Tapi Caroline tidak ada di sini. Saat harus menyerahkan tugas, Mia mendapatkan nilai F karena dia tidak mengerjakan tugasnya. Dan saat itu Caroline langsung muncul bagaikan seorang satria. Dia terlambat karena dia menyelesaikan tugas yang bisa menyelamatkan Mia. Dan pada saat itu, Mia langsung menyadari bahwa Caroline tidak pantas mendapatkan keusilan sepanjang waktu. What? Okay. Tolong maafkan aku. Aku mohon, maafkan aku. Ini adalah hari terpenting di dalam hidup Caroline. Dia menjadi tokoh utama. Dia benar-benar merasa gugup sampai dia kehilangan akal. Dia melupakan seluruh skenarionya. Tapi untungnya, Mia ada di sini. Dia bergegas menyelamatkan temannya. Dan dia akan bantu dengan dialognya. Dia mengirimkan pesan berisi skenario. Tapi Caroline tidak akan pernah tahu. Karena dalam ponsel Caroline, nama Mia disimpan dengan nama Jackson. Ini pertunjukan yang luar biasa. Mia merasa senang untuknya. Sekarang soal Jackson sudah berakhir. Mia memutuskan tidak ikut campur dengan hubungan mereka. Dan dia berjanji tidak akan pernah mengganggu mereka lagi. Sedangkan Caroline, dia tidak pernah mencurigai apapun juga. Dia mulai berkencan dengan Jackson. Tapi suatu hari, dia melihat cerita Instagram milik Jackson. Dia bersama gadis yang terlihat mirip dengan Mia. Apakah itu yang namanya teman? Kalian suka video baru kami? Bagaimana para gadis dalam video? Tulis di komentar. Jangan lupa beri suka video ini dan berlangganan agar tak ketinggalan video baru dari Trum Trum Trik.